Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Dinafili akan mempresentasikan tugas teknik simulasi R03 tentang sistem antrian dan software terkait sistem antrian. Sistem antrian merupakan himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang membuat kedatangan para pelanggan dan pelayanannya dalam bahasa Inggris dikenal dengan queuing atau waiting line. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan di suatu sistem antrian. Kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan siapa yang berhak, yang sesuai dengan disiplin pelayanan untuk dilayani, dan akhirnya pelanggan meninggalkan antrian setelah selesai mendapat pelayanan. Situasi menunggu merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat random dalam sebuah fasilitas pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk menunggu. Unsur-unsur dasar model antrian suatu sistem antrian bergantung pada 7 faktor, yaitu pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Pelanggan dapat datang secara individu maupun kelompok, namun jika tidak disebutkan secara khusus maka ditetapkan sebagai individu. Kedatangan dapat beragam pada suatu periode waktu tertentu, namun dapat juga bersifat acak. Kedua, periode kepergian adalah banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayan untuk melayani seorang pelanggan. Ketiga, rancangan sarana pelayanan atau desain sarana pelayanan berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Sebuah sarana pelayanan mempunyai jumlah saluran dan jumlah tahap pelayanan tertentu. Saluran yang dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan pada waktu bersamaan, sedangkan tahap adalah jumlah stasiun pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan sebelum pelayanan diberikan atau dinyatakan selesai. Keempat, disiplin pelayanan adalah kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dilayani dari suatu antrian. Rancangan sarana pelayanan terdiri atas 4 macam yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, satu saluran, satu tahap, single channel, single phase. Artinya sarana pelayanan memiliki satu pelayan, dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses atau kalau satu kali fase. Yang kedua, ada banyak saluran satu tahap, multi channel single phase. Artinya sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayan, dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali pelayanan atau satu fase. Desain ini disebut sebagai pelayanan paralel. Ketiga, satu saluran banyak tahap, single channel multi-phase. Artinya sarana pelayanan memiliki satu pelayan dan pelayanan
dilakukan tidak dalam sekali fase. Belum tentu bisa dilakukan dalam sekali fase. Desain ini disebut juga pelayanan seri atau tandem. Bukti saluran banyak tahap, multi-channel, multifase, artinya pelayanan lebih dari satu dan pelayannya lebih dari satu dan pelayanannya juga lebih dari satu. Desain ini disebut sebagai antrian network. Disiplin pelayanan yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yakni sebagai berikut. Pertama, first come, first served atau first in, first out. Jadi, pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih awal datang atau mempunyai nomor yang lebih kecil. Yang kedua, last come, first served. Artinya pelayanan dilakukan kepada pelanggan dengan pemilihan cara acak. Kepada pelanggan yang lebih akhir datang. Terus yang ketiga, service in random order. Nah, ini baru pelayanan dilakukan secara acak. Antrian yang ideal memiliki karakteristik antrian yang baik, yaitu tidak terjadi antrian dalam waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan, di mana keseimbangan antara jumlah kedatangan dan dengan jumlah fasilitas dan waktu antrian singkat. Permasalahan antrian dapat diselesaikan dengan simulasi bantuan perangkat lunak. Salah satu permasalahan untuk menyelesaikan suatu analisis simulasi adalah dalam menentukan apakah suatu model simulasi sesuai dengan sistem nyata dan keakuratan dari simulasi yang dibuat. Metode yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan ini yaitu adalah verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah proses untuk memeriksa kesesuaian jalannya program komputer simulasi yang kita buat dengan yang diinginkan dengan cara melakukan pemeriksaan program pada programnya. Sedangkan validasi bisa dikatakan sebagai langkah dalam validasi atau menguji apakah model yang telah disusun dapat mempresentasikan sistem yang real dengan benar. Sistem real yang benar. Suatu model dapat dikatakan valid ketika tidak memiliki perbedaan yang jauh berbeda dengan sistem real yang diamati, baik dari karakteristik maupun dari behavior-nya, perilakunya. Software yang terkait dengan sistem antrian, sini saya memilih salah satunya adalah FlexSim. FlexSim adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. FlexSim dapat diakses untuk siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Semua model simulasi dibuat dengan skala yang ditampilkan menggunakan 3D visual. FlexSim juga memberikan para pembuat model ini sebuah tools yang membantu mengkonfirmasi pengamatan mereka dengan laporan statistik yang mengesankan dan analisis yang ada di dalam software. Objek pada FlexSim. Objek utama FlexSim dapat diklasifikasikan kedua tipe, yaitu fixed resource dan task executor. Fixed resource adalah objek yang mengirim atau menerima flower item, contohnya seperti source, ada source, queue, sink, prosesor, antrian, dan exit, conveyor. Fixed resource dapat melakukan beberapa hal, contohnya mendorong
atau menarik aliran suatu produk, melakukan proses pada suatu produk, melakukan antrian produk, memanggil operator untuk digunakan, memanggil untuk mengangkut atau membawa produk ke proses selanjutnya. Kemudian tipe yang kedua adalah task executor. Task executor adalah resource mobile yang melakukan tugas yang ditetapkan seperti transporter dan operator. Tugas merupakan kegiatan atau perintah instruksi yang dilakukan oleh unloading yang dilakukan oleh objek task executor seperti loading, unloading, menunda atau sedang digunakan atau melakukan sesuatu. Ketika task executor menerima rangkaian tugas, maka dimulai pelaksanaan tugas satu demi satu sampai rangkaian tugas satu selesai, atau mendahulukan lebih dulu rangkaian tugas prioritas lebih tinggi daripada yang lain. Model FlexSim. Ada 4 objek dasar fixed resource untuk membangun model, yaitu queue, prosesor, dan sink. Source itu untuk memperkenalkan flower item ke model. Sedangkan sink sebagai suatu poin keluar untuk flower item. Flower item hanya dapat keluar model melalui sink. Queue itu antrian, digunakan untuk menampung flower item untuk operasi downstream. Sedangkan prosesor digunakan kapanpun saat operasi dilakukan di flower item. Prosesor dapat berupa mesin atau stasiun. Semua akan memerlukan banyak waktu untuk merekayasa flower item. Objek lainnya dalam model FlexSim itu conveyor, operator, transporter. Conveyor itu alat untuk membawa aliran item dari suatu lokasi di model ke lokasi lainnya. Operator untuk memodelkan tugas manusia seperti setup mesin atau perangkat manual. Sedangkan transporter untuk mengangkut flower item dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya. Flower item merupakan entitas yang dialirkan dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya dalam sebuah model. Semua flower item punya atribut yang disebut item type. Item type adalah suatu identifier numerik yang digunakan untuk membedakan type dari flow item di proses dan keputusan. Trigger mendefinisikan dan menyesuaikan perilaku sistem pada peristiwa spesifik seperti menulis, membaca informasi ke atau dari flow item, ubah properti visual flow item atau objek, mengirim pesan ke objek lain, dan mengubah kelakuan objek, behavior objek, dan lainnya. Langkah pembuatan model. Langkah dasar memodelkan di FlexSim, yaitu pertama membuat layout menggunakan objek-objek yang terdapat pada FlexSim, terus membuat koneksi port, terus kemudian mengatur tampilan dan kelakuan behaviornya objek tersebut, menyusun dan menjalankan simulasi. Kemudian kita bisa melihat output. Untuk lebih jelas, kalian bisa melihat tutorial penggunaan FlexSim di YouTube. Karena banyak sekali video-video yang menayangkan
penggunaan Flexim untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.